kan beneran kan? Iya benar, ini di lantai ini. Katanya sih udah ada yang nungguin kata mas-mas yang di bawah. Halo Mbak. Apa kabar? Kita Maria. Sani. Mario. Sani. Jadi gimana Mbak permasalahannya? Gini loh Mbak, Mas. Saya kan adik saya Debbie. Dia punya pacar, tapi dia sering banget dipukulin. Tapi Mbak sendiri udah pernah ngeliat langsung nggak? Maksudnya kekerasan itu sendiri yang Mbak tadi bilang, Mbak bilang kalau misalnya Dimas kan yang melakukan ini semua ke adik Mbak. Iya, selama ini saya cuma lihat kalau dia pulang itu lebam-lebam. Saya nggak tahu, saya makanya minta bantuan tim. Gimana gitu loh caranya adik saya biar dia nggak sama Dimas lagi. Mungkin kalau misalkan membantu adik Mbak untuk pisah dengan Dimas itu bukan wewenang kita. Cuma di sini kita mungkin akan membantu Mbak untuk memediasi Mbak, mungkin ngobrol sama adik Mas. Dimas, calon suaminya adik saya telepon. Halo? Mbak, gini ya, saya nggak mau lagi campur urusan masalah saya mau nikah sama adik Mbak. Gak bisa lah, saya kan kakaknya, gimana juga saya harus ikut campur dong. Mbak, saya nggak mau tahu, saya bilangin sama Mbak, pokoknya nggak usah lagi mencampur, ngerti? Urusan saya sama adik Mbak. Mbak. Saya nggak bisa, aku takut sekali adik aku kenapa-napa Mbak. Seperti itu cepetan ya Mbak Yo. Iya udah, Mbak. Kita. Emang Debbie sekarang lagi di mana? Mbak mau kita kemana? Kita sampai ke kosannya aja ya Mbak. Ke kosan. Ayo Mbak, Mas. Ayo. Itu nih Mbak. Gimana Mbak? Kosannya enak nggak? Debbie. Debbie, permisi. Assalamualaikum. Permisi, Debbie. Dek. Ada orang ya? Lihat kosan sih kelihatannya. Debbie, assalamualaikum. Debbie. Kosong. Debbie. Apa lagi pergi ya? Gak ada orang. Coba tanya tetangga deh. Ada orang siapa ya di sini? Debbie di mana ya Mbak? Soalnya tadi ribut sama cowoknya terus yang berat cuma cowoknya aja. Ribut-ributnya gimana Mbak? Dengernya gimana Mbak? Soalnya kasar kayak dipukul gitu, nggak tahu. Astagfirullah. Mbak ya. Ya Allah. Dek. Debbie. Assalamualaikum. Kunci mana kunci? Kunci mintain dong nih yang punya kosan. Debbie. Saya punya kontrakan. Apa? Bunga nggak Pak? Ada bunga nggak Pak? Oh, Namanya bisa adik saya Pak. Sebentar ya Pak ya, saya bukain dulu Pak. Emang ada jemput lagi? Saya tadi udah Ribut-ribut telepon lagi. Pak, dia juga marah, makanya saya buru-buru ke sini. Saya takut adik saya kenapa-napa Pak. Coba. Coba dong, yang bener ya. Bisa. Debbie. Dek. Nggak ada. Kok ada yang nangis? Dek. Debbie. Ada yang nangis ya? Debbie. Dalam ya? Coba, Debbie, buka dong. Debbie. Ya Allah. Mbak, kita bawa Debbie keluar Mbak. Ada anduk nggak? Astagfirullahaladzim, kamu ngapain? Anduk. Kamu ngapain Deb di dalam? Mbak, tenang. Debbie! Astagfirullahaladzim! Mbak, tenang dulu. Debbie, tenang dulu! Debbie, kamu kenapa, Debbie? Kamu dimarahin Dimas lagi? Deb? Kenapa Debbie? Kamu dipukulin lagi? Debbie, Dia mukulin aku Mbak. astagfirullahaladzim! Debbie, ini bahaya! Astagfirullahaladzim! Debbie, Debbie, kenapa sih? astagfirullahaladzim! Debbie!
Deb, ini kakak kamu tuh peduli sama kamu. Ngobrol dulu bentar, buka pintunya, Debbie. Udah kak, ikut campur urusan aku. Kakak kamu tuh peduli, dia nggak mau kamu kalau udah nikah ada apa-apa sama Dimas, kenapa-napa. Deb. Udah kak, keluar pergi, jangan di situ. Pergi nanti Dimas datang kak. Aku tuh sayang sama Ade, Dek. Ade kenapa kayak gini terus sih, Dek? Astagfirullahaladzim. Ya gini aja. Ini nggak bisa. Ini kita nggak bisa dipaksa. Devi nggak bisa dipaksa. Mungkin dia juga masih shock kan karena kita tadi datang rame-rame. Ayo, udah mending kita tinggalin dulu aja. Yuk. Itu Ade saya, tapi saya nggak tega ninggalin dia dalam keadaan Biar- kayak gini, Mbak. Biar Debbie nenangin diri dulu, Mbak. Tapi kalau dia kenapa-napa gimana, Mbak? Ini kita pantau dia dulu. Kita pantau. Semua yuk. Gue minta kamera nanti Candid ya. Kalau misalkan takutnya Dimas datang, kita nggak ada yang tahu kan. Ntar ya, tolong yang minta kamera Candid. Bagaimana ya Mbak adik saya, Mbak ya? Dia tuh nggak pernah mau nurutin apa kata siapapun, Mbak. Aku bilangin pun nggak pernah nurut, tapi tetap aja Dimas aja, Mbak. Gimana ya, Mas ya? Nah, ya mungkin mereka udah mau nikah terus jadinya kayak gini maksudnya. Apa saya tuh berpikir apa dia diguna-guna gitu loh, Mbak. Habis dia semuanya apapun Dimas, gak ada yang didengerin sama dia, Mas. Emang ada nggak orang yang kalau misalkan ngomong itu bakal didengerin sama adek Mbak? Siapa? Gak ada satupun, gak ada. Mungkin ibunya. Gak ada, Mas. Mak ibu aja minta tolong aku pun aja gak pernah didengerin sama dia, Mas. Udah Mbak, sabar Mbak. Devi, aku mau dia pulang, aku gak ikhlas kalau dia sama Dimas. Itu masih sumpah dong. Lu ngapain pakai ini? Gua bilang jangan pernah ikut campur urusan gua. Mbak, hati-hati. Lu kasar sama adanya dia. Dimas! Jauh, Dimas. Dimas tuh ngapain? Lu bisa santai dulu nanti. Lu dengerin gue, lu bisa santai gak sih? Dimas! Agak udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dimas! 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 Mbak, udah kita pakai mobil aja ya, cepet. Jadi mana? Di mana? Jar. Mbak, kejar. Ya Allah, Mbak. Ngapain suruh tuh? Ngapain? Adik gua. Maksudnya apa? Lu nggak tahu apa-apa. Tahu nggak? Masalah itu adek lu. Kenapa? Jangan kayak begini kan. Ya. Astagfirullahaladzim. Bantuin dong. Bisa nggak ya? Mas, lo lihat nggak kayak gini? Bisa nggak sih caranya Ngapain ikut baik-baik? campur urusan gua? Dia tadi ribut terus. Jelasin dong, kok diem aja? Ya lo nggak apa-apa ya? Lu bisa diam. Oke, gua jelasin. Semua gara-gara adanya dia. Adanya kenapa? Adanya dia main di belakang gua, Bang. Adanya dia sampai bablas. Tahu kan bablas? Gak mungkin. Alah, lu nggak tahu apa-apa. Mbak, jangan kayak begini caranya dong, Mbak. Mbak, aduh Dia kenapa? ngomong sembarangan, gak mungkin
adik aku kayak Mbak, gitu, ya tapi menyelesaikan masalah itu ada caranya, nggak kayak gini. Mbak, udah. Mbak, udah. Mbak, udah dong, Mbak, jangan kebawa emosi juga. Gak mungkin Mbak, adik aku kayak gitu Mbak. Mbak, sekarang Mbak nyelesainnya pakai emosi. Lihat teman saya sekarang. Untung nggak ada yang kena kamera segala macem, Mbak. Di sini kita mau bantuin Mbak, tapi Mbak juga harus bisa kerjasama sama kita, apalagi ngontrol emosi Mbak. Gimana saya nggak emosi Mbak? Adik saya tuh digituin sama dia, dipukulin sampai biru-biru, saya nggak ikhlas Mbak. Ya, Mbak, saya ngerti. Tapi kalau kayak gini caranya, bukannya kita mempercepat masalah adik Mbak, keluarga Mbak, tapi malah makin lama Mbak. Lihat Mario sampai kayak gini Mbak. Mbak maunya ini masalah dikelarin kan? Bukan nambah masalah baru kayak gini. Iya Mbak, aku minta maaf Mbak. Aku minta maaf Mas. Aku emosi Mbak. Maaf Mbak. Mungkin tadi kepancing emosi semua kan, udah nggak apa-apa. Udah penting kita balik dulu ya. Kita atur strategi dulu, gue juga mau bersih-bersih. Tapi lo nggak apa-apa kan ya? Aku minta maaf ya Mas ya. Emosinya aku ya Mas. Ya sekarang kita udah ada di depan rumahnya keluarganya Dimas, tuh kan? Ya, betul sekali. Kita di sini berpikir kalau misalkan ingin menyelesaikan masalah, kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak, tuh Ya. kan? Di sini pertama kita ingin mendengar dari keluarganya Dimas, kita ingin cari tahu dulu. Yaudah yuk kita coba samperin aja. Ini kan bener kan alamatnya? Dari alamat yang dikasih sih ini. Katanya rumahnya yang depannya warna oranye, berarti ini. Hijau, nyari hijau. Ini kan? Ini kan? Ya coba diketok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya bener ya, ini kayaknya kosong. Lo lihat nih udah begini tuh. Permisi, assalamualaikum. Ini kayaknya nggak ada orangnya deh. Tapi itu jendela kebuka. Tapi jendela kebuka, Fat. Tapi kosong. Apalagi keluar emang orangnya. Kosong, gelap banget Permisi. di dalamnya. Apalagi pergi kali ya? Coba nanya ibu-ibu itu gimana? Oh ya udah yuk, tanya aja mungkin Ya, tetangganya. tetangga kan sebelah rumah. Coba yuk. Yaudah yuk. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Maaf ganggu ya, Bu ya. Ada apa ya, Pak? Pengen nanya, Bu. Ya? Bener kan ini depan yang ini rumah keluarganya Dimas kan? Iya. Ada apa ya? Emang rumahnya kosong ya, Bu ya? Iya, kosong, Mas. Kosong nggak ada orang, Dimasnya ada di rumah. Pergi, Mas. Ya, emang ada apa ya, Mas? Nanyain Dimas. Oh, nggak apa-apa, Bu. Jadi sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sama keluarganya Dimas sih Bu, mengenai Dimas juga sih. Ibu kenal sama Dimasnya? Kenal si Dimas, tapi orangnya anaknya gitu. Setahu Ibu gimana orangnya Dimas? Anaknya karena kurang perhatian sama orang tuanya, anaknya tertutup, nggak bisa. Ya kita juga namanya tetangga nggak bisa gimana ya, cuma ngeliat aja, takut saya menegur-negur, takut saya. Oh, anaknya tertutup. Kenapa ya? Iya Mas, kenapa ya? Nggak sih, kita cuma pengen tahu tentang Dimas aja, Bu. Mungkin Dimas kan kita dengar-dengar katanya Dimas tuh kalau di luar itu anaknya kasar ya, Bu, kalau sama orang. Dia jadi dari kecil ngeliat ibu bapaknya suka berantem Mas, gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak, ibunya suka dipukulin bapaknya. oh, ibunya suka dipukulin bapaknya. Iya Mas. Oh, jadi mungkin bisa aja itu penyebabnya Dimas jadi kayak begitu. Mungkin dia trauma juga ngeliat orang tuanya kayak gitu, akhirnya dia jadi kayak gitu. Bisa jadi Iya sih. Mas. Saya juga namanya tetangga, ya cuma ngeliat aja. Ya saya juga jarang.